di dalam kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Ahmad Fatoni dari relawan Ajam Bina calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang periode tahun 2024-2029. Saat ini kami sowan mendampingi salah satu tim advokat dari Ajam Bina, yaitu Bapak Irman Jufari SH. Sowan silaturahim kepada orang tua calon wakil bupati Ibu Haja Gina Fardaswara, yaitu Bapak Haji Adeswara. Beliau pernah juga menjabat sebagai bupati, dan resep-resepnya dan tadi silaturahim ini agar tetap terjalin. Nah, kami ingin mewawancarai ke Bapak Irman Jufari, bagaimana hasil sowannya, Pak? Alhamdulillah ini hari yang luar biasa, walaupun mendadak, tapi saya sebagai anak diundang orang tua ya datang, gitu aja. Ya. Jadi tentu satu kehormatan bagi saya. Yang kedua, dari silaturahim ini kan saya banyak mendapatkan nasihat-nasihat gitu. Juga selain nasihat-nasihat, ada juga hal-hal yang berkaitan dengan pilkada. Jadi terkait dengan pilkada ini, kami secara pribadi saya mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi arahan Bapak Haji Adeswara, bahwa pilkada ini harus betul-betul menciptakan kebahagiaan. Pilkada ini harus betul-betul menciptakan kedamaian, dan pilkada ini harus betul-betul bisa menyatukan. Nah, ini tentu amanat yang harus bisa kami laksanakan, karena menurut saya secara pribadi ya memang seharusnya demikian. Karena tadi beliau menekankan bahwa ini adalah pesta demokrasinya masyarakat Karawang. Jadi jangan sampai ada situasi yang memecah belah, ada situasi yang menghancurkan satu sama lain. Ini adalah pesta demokrasi. Jadi kesatuannya, kebahagiaannya, kedamaiannya harus tetap dijaga. Nah, itu pokok dari apa yang beliau sampaikan. Adapun hal yang lainnya, nanti saya akan jelaskan kemudian. Ya, untuk Bapak pengacara mengenai pilkada ini, mengenai aspek-aspek hukum, ada tidak dugaan adanya pelanggaran hukum? Begini ya, ini memang agak ironis ya. Kita di era yang demokrasi, di tengah masyarakat Karawang yang modern, tapi juga lebih dari itu, kita itu masyarakat Karawang ini memiliki budaya yang sangat luhur, gitu. Sangat disayangkan, gitu ya, apabila pesta demokrasi ini sampai menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hukum. Gitu. Tetapi di sini sesuai dengan apa yang ditanyakan, ada beberapa analisa kami dari tim hukum, gitu ya, yang mungkin kami mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum, gitu ya. Kami sudah melakukan analisa dan tinggal menunggu waktu kapan akan kami lakukan langkah hukum tersebut. Dan di sini betul-betul kita tidak dalam rangka marah atau tersinggung atau apa, tidak. Kita hanya ingin yang hobinya melanggar hukum ya istirahat dulu lah, gitu ya. Ya istirahat, mempertanggungjawabkan di muka hukum. Biarkan pesta demokrasi ini berjalan. Jadi rencana kami juga tadi sekalian kami melaporkan kepada beliau bahwa kami saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Nah, tadi beliau menyampaikan
ya silahkan kalau memang itu dianggap perlu gitu ya untuk mengambil langkah hukum untuk menyelamatkan demokrasi dan pesta demokrasi di Kabupaten Karawang saat ini. Lalu itu sekali lagi kami dalam waktu dekat akan mengambil langkah hukum dan kemungkinannya agak lumayan beberapa pihak itu ya. Nah, terima kasih. Terus untuk dari tim 01 sendiri ada tidak pembekalan mengenai upaya-upaya hukum Pak pengacara? Kita karena tim ini sendiri sudah cukup ya, sudah cukup dan saat ini kita tahu bahwa masyarakat Karawang itu mayoritas sudah memiliki kesadaran hukum karena memang dibentuk oleh budaya yang luhur gitu ya. Maka pembekalan hukum itu nanti saja pada saatnya tentang ketika akan pelaksanaan pemilihan gitu. Jadi memang pemataannya seperti itu ya. Iya. Jadi semua sudah dipetakan. Benar. Jadi selanjutnya untuk para tim sukses saatnya bergerak untuk tim sukses, Iya. tim hukum untuk oke. Untuk Bapak Haji Adeswara, bagaimana tanggapannya Pak Haji? Jangan pesta demokrasi ini dibiarkan seakan-akan tidak ada norma apapun yang mempunyai, tidak ada hukum yang mengawasi. Ini semua harus jalan dan semua untuk kepentingan supaya pesta demokrasi ini berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat. Kita melihat pelanggaran-pelanggaran banyak sekali terjadi dan seakan-akan saya kadang-kadang nggak ngerti. Ini orang nggak ngerti hukum atau bagaimana? Dan saya melihat tidak hanya pelanggaran ini dilakukan yang berkaitan dengan undang-undang pemilu. Bahkan sampai dia pun berani melanggar undang-undang ITE. Ini kan persoalan serius sebenarnya. Kalau undang-undang pemilu dibatasi oleh waktu yang sangat singkat, undang-undang ITE tidak. Lelaki pun bisa berjalan. Mereka harus tahu itu. Dan segera berhenti. Jangan sampai seperti yang disampaikan tadi bahwa hukum akan melakukan upaya hukum serius gitu. Ya. Tapi itu pun akan jadi pertimbangan juga, akan dipertimbangkan sebelumnya ini berhenti atau berlanjut terus ini pelanggaran hukum gitu. Ya. Saya kira itulah karena ini yang berkaitan dengan beliau ini kan dalam hal apa ya dari aspek hukum saja kita bicara, bicara lebih melebar ke aspek-aspek lain. Saya melihat alhamdulillah rekan-rekan di tim hukum ini sudah bekerja dengan sangat serius, dengan baik. Cuma juga butuh dukungan dari kita semua untuk menyemangati mereka. Insya Allah kita semua sepakat bahwa semua persoalan hukum ini harus ditindaklanjuti secara hukum. Saya kira demikian. Oke. Pak pengacara ada yang ingin disampaikan lagi? Oh ya. Tadi kan sebetulnya kan diskusinya arahan-arahan beliau pada saya pribadi kan terkait dengan masalah hukum. Tapi ada sedikit tentang visi misi itu menurut saya bagus sekali karena tadi beliau menyampaikan bahwa ada target-target percepatan yang akan dibangun oleh tim 01 apabila nanti terpilih, yaitu mengintegrasikan optimalisasi 6 potensi ekonomi daerah. Itu menurut saya luar biasa. Jadi dari kelautan, dari pertanian, dari UMKM, dari industri, dari wisata, terus kemudian dari peternakan. Nah, menurut saya itu mengintegralkan itu bagus, gitu ya. Jadi ini terobosan, sesuatu itu memang harus termanage. Konsep termanage itu kalau terintegralkan. Jadi pembangunan yang satu. Terus kemudian tadi perhatian terhadap pelajar-pelajar, gitu ya, angka pendidikan. Jadi saya juga baru tahu bahwa ternyata di Karawang ini kurang lebih ada 33.000
lulusan per tahun gitu. Nah, terus kemudian ternyata dari 33.000 ini tantangannya adalah kurang lebih sekitar 40%, 60% itu bisa terserap dalam industri formal, pekerjaan formal. Tapi selebihnya itu agak berat. Nah, ini menurut saya amanat yang luar biasa, gitu ya. Visi yang luar biasa yang bisa mencapai itu juga tadi terkait dengan upaya pemerataan pelayanan kesehatan. Jadi akan diciptakan pelayanan kesehatan supaya tercipta pendistribusian keadilan kesehatan, pelayanan kesehatan. Jadi menarik sekali tadi bahwa selama ini pelayanan itu tersentralkan dengan daerah-daerah kota. Tapi daerah pesisir utara dan daerah selatan ini kurang ini. Nah itu ya. Jadi nanti Pak Ajep dan Bu Gina tadi sekilas tadi ya, ini saya sebetulnya bukan ranah saya ini, itu ya, tapi tadi beliau memberikan bocoran begitu. Nah, nanti bagaimana pelayanan kesehatan ini ada puskesmas yang bisa melayani rawat inap, itu ya, dengan pelayanan yang standar dengan rumah sakit umum, itu sehingga masyarakat yang di pinggir-pinggir itu tidak harus ke kota ketika memerlukan pelayanan. Yang paling penting lagi adalah segera dieksekusinya infrastruktur makan siang gratis. Ini luar biasa. Ini sinkron dengan programnya Bapak Prabowo dengan presiden terpilih. Nah, itu ya. Nah, ini menjadi concern. Saya juga baru mendapatkan arahan baru dengar sekarang ini. Nah, jadi itu menurut saya itu luar biasa. Ini tapi di luar materi. Itu ya, di luar materi ya. Nah, jadi informasi dari beliau tadi demikian. Nah, saya kira demikian saja. Terima kasih. Oke. Sudah selesai Pak pengacara. Ya mungkin kita perlu penyemangat dari Pak Haji Ade Suara, slogan Ajam Gina. Dengan Ajam Gina, gaskeun, abringkeun, jadikan nomor urut 1 tahun 2024-2029 Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.